di video kali ini kami akan membahas tentang motivasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diputu Purwani Maharani, Munjiati, dan Nur Ayu. Yuk disimak baik-baik ya videonya, disaut. Jadi, ada 4 poin penting yang akan dibahas di sini. Yang pertama ada pengertian motivasi, proses motivasi, pendekatan terhadap motivasi, dan yang terakhir ada teori motivasi. Apa itu motivasi? Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Orang itu mendapat kepuasan dalam melakukan pekerjaan tersebut, layaknya dia sedang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi, seperti status ataupun kompensasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses motivasi. Motivasi tidak timbul begitu saja, tetapi motivasi timbul melalui beberapa tahap. Dengan kata lain, adanya proses motivasi. Proses motivasi itu sendiri merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan ganjaran. Proses motivasi dimulai dari munculnya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berupa untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Kemudian seseorang mencari cara untuk memuaskan keinginan itu dengan mengarahkan perilakunya ke arah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilihnya yang didukung kemampuan, keterampilan maupun pengalamannya. Penilaian prestasi dilakukan dirinya sendiri atau orang lain yang dalam hal ini dapat saja dilakukan oleh orang lain atau atasan. Atas keberhasilan dalam mencapai tujuan dan perilaku yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan itu akan dinilai sendiri oleh individu bersangkutan. Sedangkan perilaku yang ditunjukkannya untuk pemenuhan kebutuhan finansial atau jabatan, pada umumnya penilaiannya dilakukan atasan atau pimpinan organisasi atau perusahaan. Ganjaran ataupun hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung pada evaluasi atas prestasi yang dilakukan individu itu sendiri, yang pada akhirnya individu tersebut menilai sejauh mana perilaku dan ganjaran telah memuaskan kebutuhannya. Jika siklus motivasi itu telah memuaskan kebutuhannya, maka suatu keseimbangan dan kepuasan atas kebutuhan tersebut dapat dirasakan. Tetapi jika masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka akan terjadi lagi proses pengulangan siklus motivasi dengan perilaku yang berbeda. Pendekatan terhadap motivasi. Ada beberapa pendekatan terhadap motivasi, antara lain: pertama, ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini dipelopori oleh Bapak Manajemen, yaitu Frederick W. Taylor. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk memperoleh gaji atau uang. Manajer menentukan cara yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan sistem intensif upah.
Selanjutnya ada pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Pada pendekatan ini mengatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi seseorang akan termotivasi dari orang-orang sekitarnya yang berinteraksi dengannya. Dan yang terakhir ada pendekatan Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Pendekatan ini mengatakan kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Dengan kata lain, tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan prestasi kerja merupakan sumber motivasi penting yang harus diperhitungkan untuk mendorong karyawan. Dan yang terakhir adalah teori tentang motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang sering digunakan diantaranya. Yang pertama ada teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, mulai dari kebutuhan yang mendasar sampai kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kelima kebutuhan tersebut antaranya kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah makanan dan minuman. Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, karena manusia merupakan makhluk sosial dan memerlukan keluarga maupun orang lain. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan di mana seseorang berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi, dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Teori IRG Alder-Ver, singkatan dari Existence, Relatedness, and Growth. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, yaitu kebutuhan seseorang untuk dapat memiliki pencapaian atau prestasi yang signifikan. Kebutuhan akan afiliasi, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan atau menjalankan hubungan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan, di mana kebutuhan untuk mengatur atau memimpin orang lain. Teori motivator Eugenie Hertzberg. Teori ini dikenal dengan teori 2 faktor. 2 faktor itu diantaranya kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini disebut juga dengan faktor motivator. Dan ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Eugenie. Dan yang terakhir, teori harapan Fromm. Teori ini dikenal juga sebagai teori harapan atau ekspektansi teori. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu yang pertama, harapan. Kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Kedua, instrumentally. Kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Ketiga, valensi. Mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Studi kasus. Rina adalah seorang manajer di sebuah perusahaan manufaktur di kota besar. Dia mengevaluasi hasil penjualan tenaga pemasarnya dengan penuh kepuasan
dikarenakan telah melebihi kuota yang telah ditentukan. Kecuali Doni, ia hanya mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan, padahal ia adalah tenaga pemasar yang paling berprestasi. Akan tetapi akhir-akhir ini kinerjanya menurun. Perusahaan mempunyai program insentif yang memungkinkan tenaga pemasar mendapatkan bonus ekstra yang sangat tinggi. Setelah Rina mendiskusikannya dengan Doni, ia mengakui bahwa sebagai seorang yang pernah berprestasi dan mendapatkan pendapatan yang besar dari bonus yang diterimanya, ia kemudian berinvestasi pada usaha kuliner. Menurutnya, pendapatan yang diperolehnya dari usaha kuliner melebihi kebutuhan untuk hidup. Konsekuensinya, Doni merasa tidak perlu lagi untuk bekerja keras melebihi kuota seperti yang pernah dilakukannya. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.